Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pengumuman penetapan Capres-Cawapres 2024. Kita akan langsung bergabung ke KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol. Bisa melihat ada sejumlah aksi massa menjelang penetapan Capres dan juga Cawapres di Jalan Imam Bonjol di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ketetapan untuk Capres dan juga Cawapres Republik Indonesia diketahui KPU Republik Indonesia sudah menyatakan bahwasanya ketiga calon presiden dan juga calon wakil presiden ini sudah memenuhi syarat-syarat. Di lokasi ada aksi massa dan tampak beton penutup jalan terpasang di dua arah, yakni di Jalan Imam Bonjol di depan KPU ke arah Bundaran HI dan Jalan Imam Bonjol ke arah Taman Suropati. Dapat kami sampaikan bahwa saja aksi massa ini juga tentunya dilakukan sejumlah pengamanan oleh mobil barikade polisi dan brimob yang bersiaga. Dan hari ini disebutkan sebanyak 1.381 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan agenda pengumuman Capres dan juga Cawapres. Di dekat KPU ini masih berlangsung aksi demonstrasi penolakan terhadap pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Demonstrasi ini sekali lagi digelar di perempatan Jalan Imam Bonjol ke arah Kuningan dan aksi dilakukan di depan beton penutup jalan yang sudah disiagakan oleh aparat gabungan. Masa yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Konstitusi APK meminta agar KPU tidak menetapkan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024 karena menurut mereka pencalonan Gibran tidaklah sesuai dengan etika konstitusi. Ya, ini masa nampak mengenakan pakaian hitam dengan aksesoris pita bendera merah putih dan tepat dilakukan di depan barikade yang sudah disiagakan oleh pihak kepolisian dan juga brimob, dan nampak terlihat sejumlah papan beserta dengan spanduk bertuliskan darurat konstitusi. Dan untuk memantau bagaimana situasi dan kondisi KPU di sana, kita akan langsung bergabung. Namun sebelumnya kita akan ulas kembali mengenai ketetapan KPU Republik Indonesia akan melaksanakan penetapan untuk Capres dan juga Cawapres. Terdapat 3 koalisi, yakni Ganjar Mahfud MD, kemudian juga Anies Caimin beserta dengan Prabowo Gibran. Nampaknya aksi massa ini masih terus dilakukan jelang penetapan Capres dan Cawapres di KPU. Beginilah suasana di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di mana KPU akan melaksanakan atau melakukan pengumuman penetapan Capres-Cawapres 2024. Dan terlihat seperti inilah. Tadi sempat pada pagi hari dan hingga saat ini ada beberapa dari Ormas ataupun dari LSM melakukan aksi di depan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan ini terdapat ada keranda yang sudah terbakar oleh massa begitu, yang merupakan kecewa atas putusan MK pada beberapa waktu lalu. Dan di sini juga ada bertuliskan selamatkan Indonesia dari ancaman darurat konstitusi. Kemudian ada presiden sudah jadi tim sukses, ada juga tulisan turut berduka cita atas wafatnya konstitusi. Dan ini memang para massa aksi ini juga kecewa atas putusan yang dilakukan MK pada waktu masa aksi ini, terus menunggu putusan dari KPU yang nantinya akan melakukan konferensi pers pada sore hari ini terkait penetapan Capres-Cawapres pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Kami mendapatkan informasi bahwa saja KPU sudah menerima untuk administrasi dan sudah dinyatakan lengkap untuk ketiga calon presiden dan juga calon wakil presiden. Lantas, apakah Anda mendapatkan informasi nantinya ada salah satu paslon yang memang digagalkan ataupun juga tidak sesuai dengan syarat yang ada, atau ada pembatalan? Hingga saat ini KPU masih melakukan rapat pleno secara tertutup, dan memang kami hingga sejauh ini belum mendapatkan informasi terbaru terkait apa saja isi dari rapat pleno yang dilakukan secara tertutup oleh KPU. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memang sudah ada 3 pasangan calon yang sudah resmi mendaftar kepada KPU. Juga terdapat sejumlah spanduk yang berisi kekecewaan. Sebetulnya apa-apa saja poin-poin yang ingin mereka sampaikan dan sampai kapan aksi massa ini akan dilakukan? Apakah nanti menjelang
pada pukul 15.00 ketika pengumuman penetapan mereka akan tetap terus berada di sana? Para masa aksi ini akan bertahan sejauh ini sampai akhirnya nanti KPU akan melakukan penetapan. Poin-poin dari yang dilakukan para masa aksi ini salah satunya yakni untuk mengabulkan pembatalan dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran, di mana memang kemarin sempat ramai jadi perbincangan publik dikarenakan Gibran Rakabuming Raka belum mempunyai pengalaman yang begitu signifikan apabila Gibran melakukan ataupun lolos menjadi cawapres nantinya. Sampai kapan jalan nantinya akan ditutup dan masyarakat yang ingin hendak menuju ke Kuningan ini bisa melalui jalan alternatif mana? Dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, yakni Kombes Pol Susatyo, di mana memang jalan dari Imam Bonjol ini menuju ke KPU sejak pagi tadi sudah ditutup dan maksud kami penjagaan ini akan dilakukan sampai esok hari karena memang besok akan dilakukan penetapan nomor urut capres-cawapres dan sejauh ini penutupan barikade ini akan dilakukan sampai sore hari nanti ataupun sampai malam hari. Tentunya hari ini masih tentatif dikarenakan memang untuk penetapan ataupun pengumuman penetapan capres-cawapres dilakukan sore hari. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Hakim yang punya benturan kepentingan dengan orang yang berkepentingan terhadap suatu perkara. Jadi tidak harus pemohonnya bernama Gibran Rakabuming, tapi dia punya kepentingan terhadap perkara itu, hakimnya harus mundur. Menyatakan kemudian dalam ayat berikutnya, kalau hakimnya tidak mundur maka putusan batal. Tapi kan pertanyaan hukumnya adalah bagaimana cara menyatakan pembatalan itu? Itu karena memang di MK kan tidak ada proses banding, kasasi kan, kita semua tahu itu ya. Jadi memang tidak ada mekanisme yang bisa mengubah putusan yang sudah final and binding. Yang bisa dilakukan oleh MK adalah memeriksa ulang kalau ada permohonan masuk. Nah, permohonan sudah masuk paling tidak yang saya tahu 4. Satu yang mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, satu yang Prof. Denny dan Mas Uceng, ada 2 lagi kemudian. Nah, itu tuh bisa ditarik berkasnya oleh MK, dipercepat pembahasannya. Tidak cuma di Jawa Timur, pelibatan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka juga akan dilakukan di daerah-daerah lain. Sumber media Indonesia menyebutkan polisi tidak bisa menolak instruksi dari atasan itu. Tentara itu politiknya politik negara. Dia nggak bisa berpolitik sendiri, itu udah aturan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba tentara,
oh pemerintah ke kanan, saya mau ke kiri, nggak bisa. Karena tentara itu politik negara. Kebetulan yang sedang memimpin negara Republik Indonesia yang tercinta ini bernama Sultan Joko Widodo. Kalau saya dengar dari kalimat tadi udah kayak sultan ngomongnya, ya kan? Jangan miring-miring gitu kan. Wah. Jadi akan ada kemungkinan di misuse. Oke. Nah, ini yang mesti kita warning karena gini, tentara kita itu kan tentara yang lahir dari berbeda dengan tentara di dunia lainnya. Oke. Hanya 5 tentara lahir dari model kita ini. This is politik, this is demokrasi, toh dipilih oleh rakyat gitu kan. Oke. Apakah rakyat jadi kondisikan atau enggak, that's another story ya. Nah, tapi begitu mau menjadi cawapres, apalagi dengan cara mengguncang konstitusi kita dan MK kita di obrak-abrik, saya nggak bisa terima. Makanya saya langsung bersuara. Suara saya itu suara rakyat, saya bukan siapa-siapa, saya hanya dosen, guru lah, kalau bisa disebut saya aja guru. Dan menurut saya, kok begini ya? Dan saya menangkap, karena kan saya tuh orangnya gaul sama siapa aja Pak Abraham. Iya. Saya tuh gaul dari anak muda, makanya bahasa saya kadang-kadang suka kayak selebor begitu, karena saya ini senang ngobrol, ngobrol santai gitu. Nah, saya bisa menangkap itu, menangkap sekali kegelisahan itu. Atau masyarakat banyak di kampung gitu yang bilang, Bu Koni katanya kok kayak begini sih gitu kan, kok presiden berubah gitu. Selamat tinggal demokrasi. Begitulah judul dari sebuah kolom dalam salah satu surat kabar terkemuka Jerman, Handelsblatt. Ternyata situasi politik saat ini terkait putusan MK yang memudahkan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden telah menjadi sorotan dunia internasional. Bahkan surat kabar tersebut juga menyoroti bahwa Presiden Jokowi telah memberikan contoh ilustrasi bagaimana sebuah dinasti yang benar-benar baru dapat dibangun. Upaya putra presiden dalam menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan juga dinilai sangat berbahaya dan dapat merusak demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh politik pasca pemilu 2024. Terus terang ya, saya ini termasuk pendukung Jokowi. Namun saya sangat kecewa. Saya juga sedih ya, mengapa kok seorang presiden diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal ya, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Apakah itu hanya dimungkinkan kalau sang anak itu menjadi cawapresnya Prabowo? Gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan harus kita kritisi ya. Oh, udah mulai syutingnya tuh. Dari tadi. Selamat datang di PDP, Partai Dinasti Politik. Mohon maaf, baru mulai masa udah kerja aja saya. Lagi ini, Bapak, lagi nonton berita. Ini ada baliho di Depok. Katanya PSI menang, wali kota Kaesang. Jelek ini, slogannya jelek. Saya nih biar kata saya ART saya bisa bikin lebih bagus. Apa? Kaesang menang, PSI senang, keluarga riang karena 2 periode kurang. Saran itu buat ini ya. Tapi Bapak bener toh, pakai partainya yang PSI. Udah, emang kenapa? Apa yang salah dengan PSI? Loh, saya kira yang satu lagi itu loh. Yang mana? Yang asli kan, yang ada banteng dah. Saudara Didin dan Saudara Mucle sebagai kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan lurah nanti dua-duanya kan? Iya, betul Pak. Ini dari kelompok yang berbeda. Betul Pak. Ya, kebetulan kan anak saya juga. Jadi ada 3 kandidat kan sekarang. Anak Bapak ikut, kan masih muda. Dia yang mau, saya nggak tahu apa-apa. Ini Bapak yang baik, memberikan ruang kepada anak. Saya mana ngerti segitu-gituan. Tidak tahu. Saya itu cuman kerja, tipes. Iya kan, fungsinya saya adalah mengatur masyarakat dan mengatur pemilih.